Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah legenda di tanah Jawa. Di sebuah lereng gunung, pinggiran desa, hiduplah seorang janda tua sendirian, dan tak memiliki apa-apa. Ia telah lama ditinggal oleh suaminya, dan tak punya siapa-siapa. Anak, keluarga, saudara, semua sudah tidak ada, dia hanya hidup sebatang kara. Perjalanan kisah ini akan membawa kita kepada sebuah cerita penting tentang bagaimana usaha dan keinginan dan niat yang tulus akan membawa kepada kebahagiaan. Dia adalah Nenek Srini. Setiap hari ia bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahun demi tahun, hari-hari pun berlalu, ia merasa sangat kesepian. Kesepian itu semakin lama semakin menyiksanya, semakin lama ia merasakan hidup ini tidak ada artinya. Suatu malam, di tengah dinginnya angin, ia pergi ke sebuah lereng gunung dan ada sebuah goa, dengan membawa beberapa sesajen. Konon katanya, di goa itu ada sosok raksasa, yang bisa mengabulkan segala permintaan. Masyarakat setempat menyebutnya Buto Ijo. Ia pun mendatangi goa itu, bermaksud untuk meminta seorang anak, untuk menemani hidup di masa tuanya. Ia mengetahui betul, setiap orang yang meminta kepada Buto Ijo, pasti mendapatkan konsekuensinya, yaitu tumbal. Karena ambisi dan keinginannya itu, ia pun tak peduli apapun resikonya. Nenek Srini pun duduk di depan mulut gua, angin malam dan sinar rembulan, dan suara jangkrik terdengar sayup. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam gua dengan nada mistis. Apa yang kau cari dan apa yang kau inginkan, hai manusia? Wanita tua itu pun menunduk dengan nada memohon, berikanlah aku sesosok anak, untuk menemaniku di masa tuaku. Kemudian suara itu pun mulai semakin jelas. Aku akan memberikanmu seorang anak, tapi dengan syarat, setelah ia berumur 15 tahun, kembalikan ia padaku. Dengan senang mendengar itu, Nenek Srini pun menyetujuinya, dan tak pedulikan apapun. Tiba-tiba jatuhlah sekantong kain di depannya, suara tertawa Buto Ijo pun perlahan menghilang. Dengan hati yang senang Nenek Srini pun pulang dengan membawa sekantong kain itu. Pagi pun tiba, Nenek Srini kemudian membuka kantong itu, dan kaget bahwa yang ia bawa adalah hanya sebiji bibit mentimun. Ia pun segera membawa mentimun itu ke halaman rumahnya dan menanamnya. Ajaibnya dalam 2 hari mentimun itu sudah tumbuh dan berbuah. Di antara mentimun itu, ada satu mentimun yang berbeda, berbuah sangat besar dan berwarna emas. Ia pun memetik mentimun itu dan membelahnya, ternyata di dalamnya, terdapat seorang bayi yang cantik dan jelita. Nenek Srini memberinya nama Timun Emas. Singkat cerita, 14 tahun berlalu. Gadis itu pun tumbuh dewasa dan sangat cantik. Nenek Srini menyadari, kalau waktunya sebentar lagi. Ia tidak rela kehilangan anaknya, dan ia sangat menyayangi anaknya. Kemudian ia pergi ke seorang petapa di dekat desa. Ia menceritakan semua yang terjadi padanya, dan petapa itu memberikannya 4 kantong kain yang berisi biji mentimun, jarum, garam dan tanah. Bulan demi bulan, hari demi hari. Waktu itu pun tiba, Nenek Srini menutup semua pintu rumahnya. Ia mengatakan kepada Timun Mas, jika Buto Ijo datang, larilah dan bawa bungkusan ini. Dari kejauhan terdengarlah suara langkah besar, dan memanggil nama Timun Mas. Mereka menyadari kalau Buto Ijo telah datang. Kemudian, larilah Timun Mas dari belakang rumah. Nenek Srini menghadang Buto Ijo itu, dan mengatakan kalau Timun Mas sudah pergi. Buto Ijo itu murka dan akan memakan Nenek Srini. Tiba-tiba dari kejauhan, Timun Mas menjerit dan memancing Buto Ijo. Buto Ijo itu menyadari kalau itu Timun Emas. Ia pun mengejarnya, dan Timun Emas berlari ke hutan. Sesampainya di hutan ia melemparkan bungkusan yang berisi biji mentimun, dan biji itu tumbuh jadi pohon menjalar dan Buto Ijo pun susah untuk melewatinya, namun karena ia sangat kuat dan besar, ia menghancurkan semuanya. Ia terus berlari dan kemudian, ia melemparkan kan bingkisan kedua berisi jarum, dan tumbuhlah hutan bambu yang lebat, membuat Buto Ijo kewalahan. Tapi lagi-lagi ia berhasil menghancurkannya. Timun Mas pun sampai pinggiran sungai dan menyeberangi sungai, ia melemparkan bingkisan ketiga berisikan garam. Kemudian tiba-tiba sungai itu menjadi banjir, dan Buto Ijo pun terbawa arus deras, namun tetap saja ia berhasil keluar dari arus itu. Akhirnya sampailah Timun Mas di sebuah bukit yang tinggi. Buto Ijo pun hendak menaiki bukit itu. Lalu Timun Emas melemparkan bingkisan terakhir ke wajah Buto Ijo, dan Buto Ijo pun menangkisnya, membuat bingkisan berisi tanah itu jatuh ke tanah.
Buto Ijo pun tertawa, ia pikir berhasil menangkap timun emas. Tiba-tiba tanah yang ia pijak, berubah menjadi lumpur hidup, dan menenggelamkan Buto Ijo. Makhluk itu pun mati tenggelam di dalam lumpur, dan timun emas pun selamat. Ia pun pulang bersama ibunya, dan mereka hidup bahagia. Begitulah kisah dongeng, yang mengajarkan kita, bahwa teruslah berusaha, karena setiap orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Semoga kisah dongeng ini bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.